Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi seolah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku, peduli amat bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Joko Widodo itu, ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu, ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot, ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini, ya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, ya, bahwa enough is enough, ya. Sudah cukuplah, ya, kita mentolerir kezaliman, ketiranian, kedespotan, ya, keautokratan itu, ya, dari si Joko Widodo ini, ya. Nah, karena itu, ya, ini Jokowi kan memberikan sebuah dawuhnya itu kepada anggota-anggota DPR supaya keputusan MK nomor 60, ya, garis miring PUU strip 22 angka Romawi, ya, tahun 2024 itu yang memang sudah betul, itu binding dan final, ya. Dan di situ memang lebih mendemokrasikan semua pilkada nanti, sekaligus juga batasan umur dan lain-lain. Karena si Kaisang itu yang digadang-gadang oleh Joko Widodo itu jadi gubernur entah di Jakarta, ya, atau di Jawa Tengah, dimanapun, ini sungguh-sungguh sesuatu yang memalukan, nista dan hina, ya. Nah, karena itu ini nggak bisa kita biarkan, ya. Bahkan menurut Dewan Guru Besar UI, tingkah pola tercela yang dipertontonkan para anggota DPR untuk menganulir putusan MK itu sebuah perwujudan kolusi dan nepotisme yang berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini. Jadi saya ingin menyampaikan bangsa Indonesia ini sudah sampai ke ujung perjalanan politik yang sangat berbahaya. It's now or never. Bila bangsa Indonesia ternyata mengalah pada kemauan si tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal, dan despot dajjali itu, bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elect menjadi gagal. Ini mungkin yang sedang diplotting oleh Joko Widodo itu, ya. Dibuat suasana membingungkan, ada krisis konstitusional, ya. Nah, kemudian juga mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu, ya. Ini terpulang kepada kita, tapi saya sudah mencium bau busuk langkah jahat politik Jokowi itu, ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman TNI, ya, Anda betul-betul dicintai dan dihormati oleh rakyat, tetapi saya garis bawahi kesetiaan TNI pada presiden berlaku pakai syarat.
Jadi selama kebijakan presiden itu benar, masih dalam koridor konstitusi dan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat banyak rakyat Indonesia, maka presiden itu harus didukung dan dilindungi. Ya. Sebaliknya, kalau langkah presiden ternyata kocluk dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarganya, maka wajib presiden itu dimakzulkan. Ini saya yakin sekali. Ya. Saya mengikuti perkembangan dari presiden ke presiden. Ya. Begitu pada titik yang sangat kritis, maka ternyata TNI itu tidak membela presiden yang sudah tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Tapi presiden kemudian dimakzulkan oleh TNI sendiri. Jadi saya kira ini sesuatu yang ingin saya sampaikan, sederhana sekali. Siapa tahu mudah-mudahan yang saya katakan ini ditangkap oleh radarnya Joko Widodo itu, bahwa tidak terlanjur ya, karena kalau sampai betul-betul Joko Widodo sampai tercapai cita-citanya untuk merusak bangsa ini, masa depan bangsa kita lebih suram lagi. Dan saya akan akhiri, kita tidak usah takut sama sekali karena kita diberitahu oleh Al-Quran, kita hanya takut hanya kepada Allah semata-mata. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi adapun orang-orang yang gemar memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, membangun hablum minallah, ya, hubungan manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta itu, ya, kemudian dia sholat, kemudian bayar zakat, betul-betul percaya kepada hari akhir, ya, maka orang-orang itu tidak pernah takut kecuali pada Allah semata-mata. Ya. Jadi itu saja untuk kali ini, ya, mudah-mudahan siapa tahu didengarkan, dan yang penting bangsa Indonesia bukan jadi bangsa pecundang, bangsa petarung, ya. Itu yang diwariskan oleh para leluhur kita. Kita adalah bangsa pejuang, bangsa penegak kebenaran, bangsa penegak konstitusi, bangsa penegak demokrasi, semua itu untuk mencari ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara pemegang jabatan, kau pikirkanlah nasib bangsa ke depan. Jabatan jangan kau buat kesempatan untuk meraih apa yang kau inginkan. Ingatlah wahai saudara, harta kekayaan negara bukanlah milik pribadi. Kau guna sesuka hati, juga bukan hanya untuk saat ini, tanpa kau pikirkan anak cucu bangsa nanti. Krisis yang melanda bangsa ini meliputi berbagai persoalan. Penderitaan rakyat bangsa ini kian lama semakin menyedihkan. Bila pemimpin bangsa masih pada serakah, penderitaan rakyat akan semakin parah. Negara diambang kehancuran.
saudara pemegang jabatan, kau pikirkanlah nasib bangsa ke depan. Jabatan jangan kau buat kesempatan untuk meraih apa yang kau inginkan. Ingatlah wahai saudara, harta kekayaan negara bukanlah milik pribadi, kau guna sesuka hati, juga bukan hanya untuk saat ini, tanpa kau pikirkan anak cucu bangsa lain.